Komunikasi sebagai proses simbolis. Teori interaksionisme simbolis dikembangkan oleh kelompok The Chicago School dengan tokoh-tokohnya seperti George Herbert Mead dan George Herbert Blumer. Simbolis interaksionisme adalah cara kita menginterpretasikan dan memberi makna pada lingkungan di sekitar kita melalui cara kita berinteraksi dengan orang lain, dengan cara berinteraksi melalui simbol yang berupa kata, gerak tubuh, dan peran. Menurut George Herbert Mead, teori interaksionisme simbolik merupakan interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Contohnya, seperti ketika melihat rambu-rambu lalu lintas, ada larangan parkir dengan simbol berbentuk lingkaran dengan tanda huruf P yang dicoret. Tanda itu merupakan simbol yang disepakati bahwa tandanya merupakan larangan parkir di seputar tempat tanda tersebut. Aliran Chicago, sebuah aliran yang memfokuskan dalam memahami suatu interaksi perilaku sosial. Mead tertarik pada interaksi di mana isyarat nonverbal dan makna dari suatu pesan verbal akan mempengaruhi pikiran yang sedang berinteraksi. Yang kedua, aliran Wa, yang dipelopori oleh Manfred Kuhn bersama dengan Kimball Young, di mana kalangan ini banyak menganut tradisi epistemologi dan metodologi post-positif. Kuhn yakin bahwa konsep interaksi simbolik dapat dioperasionalisasi, dikuantifikasi, dan diuji. Aliran ini mengembangkan beberapa cara pandang yang baru mengenai konsep diri. Kuhn berusaha mempertahankan prinsip-prinsip dasar kaum interaksionis, di mana Kuhn mengambil dua langkah cara pandang baru yang tidak terdapat pada teori sebelumnya, yaitu yang pertama, memperjelas konsep diri menjadi bentuk yang lebih konkret. Yang kedua, untuk mewujudkan hal yang pertama, maka beliau menggunakan riset kuantitatif yang pada akhirnya mengarah pada analisis mikroskopis. Yang selanjutnya adalah istilah pokok dalam teori simbolis interaksionisme. Yang pertama ada identitas. Identitas adalah proses pemaknaan diri. Yang kedua ada bahasa. Bahasa adalah sistem atau simbol yang digunakan oleh kelompok sosial. Yang ketiga ada cara melihat diri, merupakan gambaran mental setelah memposisikan diri sebagai orang lain. Yang keempat ada makna, merupakan tujuan atau atribut dari suatu hal. Yang kelima ada pikiran. Pikiran merupakan proses mental dari melibatkan diri. Yang keenam ada bermain peran, adalah kemampuan melihat diri sebagai objek. Yang ketujuh ada konsep diri, gambaran tentang diri yang terbentuk. Yang terakhir adalah harapan untuk pemenuhan diri, adalah ekspektasi akan diri yang memacu respon dari orang lain.